Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfia dengan NIM 1901010408. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi penyusunan langkah-langkah pembelajaran dan pemilihan media dan sumber belajar. Pertama yaitu penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Penyusunan ini pada hakikatnya memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan dalam suatu proses belajar mengajar. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah pemikiran tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan khusus. Dalam merencanakan pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. 2. Menentukan kegiatan belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. 3. Memilih pengalaman belajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat direncanakan melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. 4. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran adalah berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru, dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelolaan pembelajaran. 5. Memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Keberagaman kemampuan intelektual siswa. 2. Jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. 3. Tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. 4. Berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Bahan dan alat yang dimanfaatkan. Dan 6. Fasilitas fisik yang tersedia. 6. Ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. 7. Perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu pemilihan media dan sumber belajar. Secara harfiah, media diartikan sebagai medium atau perantara dalam kaitannya dengan proses komunikasi dan komunikasi pembelajaran. Media diartikan sebagai wahana penyalur pesan pembelajaran. Beberapa ahli dan asosiasi telah mengemukakan pengertian tentang media pembelajaran ini, antara lain sebagai berikut. Saya di sini menyebutkan hanya satu saja tokoh ahli yang mengemukakan tentang pengertian media. Nea 1969 mengartikan media pembelajaran sebagai sarana komunikasi baik dalam bentuk cetak maupun pandangan dengan termasuk perangkat kerasnya. Oke, kita lanjut kepada sumber belajar. Sumber belajar dapat diartikan sebagai semua sumber baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa mencapai tujuan belajarnya. Sumber belajar diartikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang maupun wujud tertentu. Sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu pesan atau message, orang atau people, bahan atau materials, alat dan peralatan atau tools and equipment, teknik atau teknik, dan lingkungan atau setting. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.